Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan codingan Fuji Logic Artificial Intelligence. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dan Krisnananda dengan NPM 221506102 dari kelas PSTIB dan kawan saya. Muhammad Tahir Arifan, NPM 2255500103. Oke, langsung saja ke codingannya. Pada program pertama, langkah pertama itu mengimpor library NumPy dan Pandas. Setelah itu pada chord bawah ini itu membaca file data mhs.csv dan menyimpannya ke dalam variabel data underscore mahasiswa. Ini ada outputnya. Untuk program selanjutnya itu tentang data IPK mahasiswa A dan mahasiswa B. Yang pertama itu mengubah data mahasiswa menjadi array dan langkah selanjutnya memilih kolom 0 dan 1 dari data IPK. Langkah selanjutnya menghitung total IPK untuk mahasiswa A dan selanjutnya menghitung total IPK untuk mahasiswa B. Setelah kita proses, program akan mengeprint atau mencetak IPK A dan variabel IPK underscore A. Dan setelahnya itu, dia akan mengeprint kalimat IPK underscore B diikuti dengan variabel IPK underscore B yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk program selanjutnya tentang data gaji, langkah pertama itu mengubah data mahasiswa menjadi array gaji seperti sebelumnya. Dan langkah selanjutnya menghitung total gaji untuk mahasiswa A. Selanjutnya itu menghitung total gaji untuk mahasiswa B. Setelah program dijalankan, dia akan mengeprint gaji A, kalimat gaji A diikuti dengan variabel variabel gaji A yang sudah dihitung sebelumnya. Dan di bawahnya, dia akan mengeprint kalimat gaji underscore B dan diikuti dengan variabel gaji underscore B, seperti output di bawah sini. Oke, untuk program selanjutnya, dia akan mengimport library Fuzz, import matplotlib.pilot, dan mengimport NumPy. Di sini ada semesta pembicaraan, IPK, gaji, dan nilai kelayakan. Di bawahnya ada IPK, IPK buruk, rentan IPK buruk, IPK cukup, dan IPK bagus. Dan di bawahnya ada rentan gaji, gaji kecil, sedang besar, dan sangat besar. Di bawahnya ada rentan nilai kelayakan dibagi menjadi dua, nilai kelayakan rendah dan nilai kelayakan tinggi. Di bawah sini adalah program kurva membership function. Untuk program selanjutnya, langkah pertama mendefinisikan fungsi keanggotaan IPK. Di mana ada IPK buruk, cukup, dan bagus di sini didefinisikan. Selanjutnya mendefinisikan fungsi keanggotaan gaji, di mana terdapat gaji kecil, sedang, besar, dan gaji sangat besar. Dan di bawahnya menghitung derajat keanggotaan IPK untuk mahasiswa A dan B. Dan dia akan mengeprint derajat keanggotaan IPK mahasiswa A diikuti dengan IPK MASA yang sudah dihitung sebelumnya. Dan dia akan mengeprint kalimat derajat keanggotaan IPK mahasiswa B diikuti dengan IPK underscore MHSB variabelnya. Di bawahnya menghitung derajat keanggotaan gaji untuk mahasiswa A dan B. Di akhir, dia akan mengeprint gaji mahasiswa MHSA diikuti dengan variabel gaji MHSA. Di bawahnya dia akan mengeprint kalimat gaji MHSB diikuti dengan variabel gaji MHSB. Selanjutnya ada program menghitung nilai kelayakan mahasiswa dengan aturan-aturan. Untuk yang pertama menggunakan aturan yang ketujuh, untuk yang kedua menggunakan aturan keanggotaan yang ke-8, selanjutnya yang 11, dan selanjutnya yang ke-12. Setelah itu dia akan menggabungkan nilai kelayakan rendah dari aturan 7, 8, 11, dan 12. Setelah itu dia akan mengeprint kalimat nilai kelayakan mahasiswa A dan di bawahnya diikuti dengan kalimat nilai kelayakan rendah diikuti dengan variabel MHSA underscore NK underscore rendah. Setelah itu dia akan mengeprint kalimat nilai kelayakan tinggi diikuti dengan variabel MHSA underscore NK underscore tinggi. Selanjutnya ada program langkah pertama menyesuaikan nilai kelayakan mahasiswa A dengan nilai rendah dan tinggi. Setelah itu dia akan menginisialisasi titik awal untuk garis arsiran. Selanjutnya ada code visualisasi grafik. Setelah itu ada codingan menampilkan area di bawah kurva nilai kelayakan rendah mahasiswa A. Setelah itu dia akan menampilkan area di bawah kurva nilai kelayakan tinggi mahasiswa A. Selanjutnya menampilkan area di bawah kurva nilai kelayakan rendah dan tinggi mahasiswa A. Dan di akhir menonaktifkan sumbu atas dan kanan pada grafik.
Nah, di sini ada output dari codingan yang di atas, nilai kelayakan. Di sini ada 3. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kairu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dan, yang dimana awalnya kita akan mengimport library NumPy sebagai NP. Ya, di sini terdapat 4 aturan, yang dimana pada aturan pertama atau di sini aturan 5, jika IPK-nya itu cukup dan gajinya itu kecil, maka nilai kelayakannya itu akan tinggi. Di sini terdapat cara menghitungnya, dan pada aturan ke-6 terdapat aturan jika IPK-nya itu cukup dan juga gajinya itu sedang, maka nilai kelayakannya itu rendah. Aturan ke-9 itu, jika IPK-nya bagus dan juga gajinya kecil, maka nilai kelayakannya itu tinggi. Dan juga aturan terakhir itu, jika IPK-nya bagus dan juga gaji itu sedang, maka nilai kelayakannya itu tinggi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui aturannya, di sini kita akan menghitung nilai kelayakan tinggi dari mahasiswa B. Yang setelah kita hitung di sini akan menampilkan nilai kelayakan mahasiswa B, yang dimana ngeprint nilai kelayakan mahasiswa B, dan juga ngeprint nilai rendah, yang dimana MHSB NK rendah ini hasil dari hitung hitung perhitungan di atas, dan juga nilai tinggi itu hasil dari perhitungan yang di atas. Selanjutnya di sini terdapat kita akan menyesuaikan nilai kelayakan rendah mahasiswa B dengan nilai kelayakan rendah yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik awal untuk arsiran tersebut, di mana di sini terdapat NX, K, dan juga nilai kelayakan rendah dan juga nilai kelayakan tinggi. Selanjutnya di sini terdapat visualisasi grafik dengan 3 sumbu, yang dimana di sini uh, berdasarkan dari nilai yang kita cari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi area di bawah kurva nilai kelayakan mahasiswa B, yang dimana pada yang pertama ini AX0, yang kedua ini ada AX1, dan juga yang kedua ini ada AX2 untuk mengisi dari ketiga sumbu tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menonaktifkan sumbu atas dan kanan pada grafik. Yang dimana di sini setelah kita nonaktifkan, di sini terdapat output dari ketiga sumbu tersebut, nilai kelayakannya. Yang di sini ada tinggi dan juga rendah. Selanjutnya, di sini kita akan menggabungkan nilai kelayakan rendah dan tinggi dari mahasiswa dengan komposisinya itu NP Fmax, di mana mahasiswa A nilai kelayakan rendah, mahasiswa nilai kelayakan tinggi. Dan selanjutnya kita akan melakukan diffusifikasi dengan metode centroid. Yang dimana di sini nilai kelayakannya itu adalah diffuse, XNK, dan komposisi sentroid. Setelah itu kita akan ngeprint nilai kelayakan dari mahasiswa A dengan nilai dari NK di atas. Dan selanjutnya kita akan menghitung nilai fusi untuk sistem keanggotaannya. Di sini terdapat output dari nilai kelayakan mahasiswa A. Selanjutnya kita akan membuat plot untuk visualisasi hasil dari diversifikasi, di mana di sini fix size-nya itu 8,3. Dan selanjutnya kita akan menghitung plot kurva nilai kelayakan rendah, yang dimana di sini AX0 plotnya itu X dari nilai kelayakan rendah, G, line weight-nya itu 1,5, di mana line style-nya itu strip dan juga labelnya itu rendah. Yang kedua ini sama, tetapi di sini labelnya tinggi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi area di antara kurva dengan warna orange. Nah, selanjutnya setelah kita tandai dengan warna orange, maka kita akan menandai titik centroid pada plot. Yang selanjutnya setelah kita tandai titik centroidnya, kita akan memberikan judul. Pada plotnya di sini judulnya itu adalah diffusifikasi dengan metode centroid. Nah, setelah kita kasih judul, kita akan mematikan sumbu atas dan juga kanan pada grafik. Yang dimana untuk outputnya itu seperti ini bisa dilihat. Dan selanjutnya itu di sini kita akan menghitung komposisi dari aturan-aturan yang di atas berdasarkan nilai kelayakan terendah dan juga tinggi mahasiswa B. Yang dimana komposisinya ini sama seperti sebelumnya, NP Fmax itu mahasiswa B nilai kelayakan rendah dan juga mahasiswa B nilai kelayakan tinggi.
Nah, selanjutnya setelah kita menghitung itu, kita akan melakukan diversifikasi dapetin nilai kelayakan mahasiswa B, di mana nilai kelayakan itu Fuse titik Defus, di mana X NK-nya ini komposisi sentroid. Nah, selanjutnya kita akan ngeprint nilai kelayakan mahasiswa mahasiswa B dengan inputan NK yang setelah dihitung setelah kita lakukan diversifikasi sebelumnya, yang dimana kita akan menghitung nilai fusi untuk fungsi keanggotaan, dan juga di sini terdapat output nilai kelayakan dari mahasiswa B. Nah, selanjutnya di sini terdapat kita akan membuat plot untuk visualisasi hasil hasil dari diversifikasinya, yang dimana di sini AX0 ini plot plot subplot fixed size ini 8,3, ya, di mana plot kurva dari nilai kelayakan rendah, yang di mana AX0 ini plot di mana X nilai kelayakan itu, nilai kelayakan rendah, G line weight-nya itu 1,5, line style-nya strip strip 2, dan juga labelnya rendah. Nah, di bawahnya di sini sama seperti sebelumnya, tetapi di sini label dari nilai kelayakannya itu tinggi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi area di antara kurva dengan warna orange. Nah, setelah kita kasih warna orange, kita akan menandai titik sentroid pada plotnya. Yang dimana di sini uh, alpanya itu 0,9. Nah, selanjutnya kita akan memberi judul pada plot, yang dimana judul tersebut adalah diversifikasi dengan metode sentroid. Nah, dan selanjutnya yang terakhir kita akan mematikan sumbu atas dan kanan pada grafik. Nah, di bawah sini terdapat output dari hasil dari uh, apa diversifikasi dengan metode centroid. Oke, sekian penjelasan kami tentang codingan Fuji Logic. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.